Hello channel, welcome to my guys. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oke guys, hari ini kita alhamdulillah ya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kita bisa sampai di tempat yang luar biasa ya. Ini kita menghadirkan dalam hati kita ya. Ini memang bukan kita bertarekat secara formal, tapi kita bertarekat anti mainstream ya kawan semua. Betul. Gimana Pak Hamzan Wadi Betul. setelah sampai ke sini, suasana hati, suasana pikiran? Ya, dan secara lain tidak sebagainya. langsung ya, secara tidak langsung psikologi kita itu ya terpenuhi. Ya, di sini kita bisa menemukan kebahagiaan yang tidak pernah kita sangka-sangka ya. Nah, yang awalnya dari perjalanan tadi, jalan-jalannya itu agak kurang menantang, bagus, ya. Banyak tikungan-tikungannya tuh, tanjakan-tanjakan yang luar biasa sekali ya. Perjuangan kita untuk bisa sampai di Danau Biru ini. Ya, setelah sampai di sini bagaimana? Nah, Pak? setelah dengan sampai di jalan sini, dengan jalan yang betul. luar biasa gitu, menantang dan bikin goyang-goyang gitu. Iya, betul. Gimana? Setelah sampai di sini ya sangat luar biasa sekali ya untuk sahabat Eknikers ya. Nah, sangat luar biasa sekali. Di sini saya menemukan kebahagiaan ya, kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak bisa dilihat ya, tidak bisa diukur juga sebenarnya. Ya, sisi spiritualnya gimana? Ah. Ini kan juga kebahagiaan, sisi spiritual juga terkait ya. Iya, terkait, betul. Gimana? Sisi spiritual, kondisi hati. Iya, kondisi hati saya saat ini sangat tenang sekali melihat danaunya yang berwarna biru, airnya mengalir dengan indah, suara burung-burung di sekitar ini juga sangat alami sekali ya, suara kicauan-kicauan burung ini. Ya, suara alam lah. Suara ya. alam lah, Alam betul. semesta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehingga kalau dari perspektif tarekat yang anti mainstream, out of the box ya, Betul. itu bagaimana kita bisa mengatakan perjalanan kita atau destinasi kita hari ini termasuk jalan tarekat. Jalan tarekat ya, betul. Gimana ini Pak Hamzan ini menurut perspektif psikologi tentunya? Oke. Kalau dalam perspektif psikologi ya, ini sangat penting sekali ya. Banyak masalah-masalah yang sering kita hadapi, kemudian tidak bisa kita selesaikan, terutama dalam alam bawah sadar kita ya. Ya. Sedikit pun kalau dalam ilmu kesehatan mental, walaupun sedikit masalah itu yang ada dalam diri kita, kemudian masalah itu tidak diselesaikan, itu akan berakibat fatal pada diri kita. Makanya orang itu sering cemas, sering gelisah karena masalah terlalu banyak ditampung di alam bawah sadar kita, sehingga beban-beban itu semakin bertambah, kecemasan itu sebenarnya. Sehingga penting ya perjalanan-perjalanan Penting seperti ini ya. ya, karena alam bawah sadar juga butuh dihargai. Bagaimana cara menghargai alam bawah sadar? Ya begini, kita mencari tempat-tempat, spot-spot yang bagus. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita menuju ya ke Danau Biru. Ya, Danau Biru ini salah satu wisata yang lumayan Bukan lumayan lagi, ini sangat bagus sekali. Sangat terkenal di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah. Khususnya di Lombok Utara. Betul. Di Desa Karangsideman. Karangsideman, ya. betul. Batu Kliang Utara. Batu Kliang Utara, betul. Ralat ya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Oke, kalau dari perspektif apakah kita bisa mengatakan agenda kita, jalan-jalan kita ini ke alam liar, ke alam yang indah, itu termasuk daripada kita bertarekat? Ya.
ini juga termasuk dari tarekat kita ya, karena kebahagiaan itu juga harus dicari sebenarnya, bukan hanya berdiam diri di rumah, kita juga harus mencari itu ya, karena Tuhan alam atau Spinoza ya, Ya, itu penting ya, Spinoza, betul. menarik. Kita juga bertuhan sama alam juga. Nah, kita juga harus menghargai alam kalau kita ingin dihargai. Makanya banyak bencana-bencana yang terjadi, misalnya di hutan longsor, banjir, itu penyebabnya siapa kalau bukan kita ya, ya betul. Sobakum min musibatin Betul. fabima kasabat aydin Iya. nas. Kalau Kaidikum. hutan-hutan dirawat ya, burung-burung jangan diburu, ditembak, maka alam kita juga akan bahagia. Ya, ya. Burung-burung juga akan bahagia. Kita menjaga kebersihan Iya, dan betul. kelestarian alam ya. Betul. Dalam artian demikian. Betul. Nah, memang pada umumnya ya, pada mainstreamnya itu kita bertarekat melalui ya banyak tarekat formal ya, Betul. pergi ke makam atau pergi ada ritualnya gitu. Namun yang kita terapkan hari ini memang yang anti mainstream, out of the box, dalam perspektif yang berbeda ya. Iya, betul. Hamzan Nadi. Ya. Ya, kita bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di alam semesta alam, ya, betul. alam ya terbuka, ya tempat-tempat ya di tengah hutan dan lain sebagainya ya. Dan kalau kata ulama itu kan likulli makanin maqamun ya. Betul, itu betul. Ya, kita harus memandang bahwa setiap tempat itu adalah makom, ya, tempat yang dimana kita perlu sakralkan dan jaga kelestariannya, begitu ya. Hamzan Nadi, bagaimana dalam perspektif yang lebih psikologis gitu untuk melihat makom atau tempat ini sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Iya, betul. Bagaimana Hamzan Nadi? Memang betul ya. Kita ini kan sebagai manusia, ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan, alam semuanya itu juga ciptaan Tuhan juga kan. Yeah. Nah, kemudian di sini bagaimana kita bisa menghargai ya. Di sini bukan manusia saja yang kita hargai, tapi tumbuh-tumbuhan juga perlu kita hargai. Yeah. Nah, Benar. bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dengan sempurna, dengan baik, dengan cara apa? Dengan cara merawatnya. Yeah, yeah. Nah, bukan hanya psikologi itu berbicara tentang manusia, tapi bagaimana psikologi tumbuhan itu juga penting kita pahami. Benar. Sehingga kalau dalam pembagian relationship ya, ada namanya hablum minallah, betul. hablum minannas, ada namanya hablum minal alam. Ya, betul. Bagaimana hubungan manusia benar. dengan alam itu penting. Ya, benar. Ya. Atau hablul minal basyariyah. Basyariyah, betul. Kepada alam semesta gitu. Kita menjalin hubungan yang baik ya. Yang baik, betul. Dengan menjaga, karena memang dalam mungkin ada teori komunikasi dalam psikologi ya, komunikasi interpersonal gitu dengan makhluk antar makhluk gitu, makhluk dengan makhluk ya, manusia dengan tumbuhan, dengan untuk memberikan terapi kepada psikologi itu bisa ya. Ya bisa, ya, itu sangat penting sebenarnya ya. Seperti yang Tantowi sampaikan tadi itu memang betul. Hari ini hablum minallah, hubungan kita sesama Tuhan itu penting. Ya. Bukan sesama Pak Ralat. Iya. Sama Tuhan. Sama Tuhan itu penting. Hubungan kita sama manusia juga penting ya. Hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan manusia juga harus seimbang. Bukan itu saja, banyak orang yang tidak paham, tidak mengetahui bahwa hubungan kita sebagai manusia sama alam itu juga penting. Ya, hablum minal alam itu penting. Nah, benar itu sekali, setuju Pak. Hubungan antara manusia dengan alam itu penting sekali. Karena sekali. Ini kalau hubungan antara manusia dengan alam bagus, maka bencana akan terminimalisir dengan baik. Karena memang demikian ya. Iya, demikian. Kita secara sistem yang sudah terbentuk. Betul. Kita diatur sedemikian rupa. Sudah sunatullah fil alam. Kita menjalin hubungan baik dengan alam semesta. Ya, begitu. Lebih mengerucut lagi Pak Hamzan Nadi. Gimana? Bagaimana misalnya kita ini kan Bapak ini konselor gitu kan, konseling Islam ya, konsennya Pak. Betul. Jadi ini hari ini kita melihat arus modernitas, tentunya butuh banyak ini kita kaum manusia ya. Iya, kaum manusia butuh konseling untuk bangkit dari stres maupun kegalauan dan lain sebagainya gitu. Apakah memang
aktivitas-aktivitas seperti ini tuh mampu menjadi satu sarana media konseling dalam Islam gitu. Betul, iya. Saya sangat setuju ya. Sebenarnya begini, media untuk konseling itu bukan hanya di ranah akademik saja. Media konseling itu juga bisa kita gunakan di sini ya, di alam juga bisa. Alam itu juga bisa menjadi terapi bagi diri kita sebagai manusia. Ya, secara tidak langsung kita bisa melihat alam yang begitu indah. Nah, sedemikian itu juga hati kita, perasaan kita akan tenang. Nah, itu penting ya. Banyak orang yang hanya sering mengeluh tanpa mencari solusi. Nah, solusinya apa? Ini salah satu solusinya, yaitu sering-sering mengunjungi tempat-tempat yang indah, agar alam bawah sadar kita, agar masalah-masalah yang sudah menumpuk, yang sudah menumpuk itu betul. Menumpuk ya, kayak sudah menumpuk. Gitu. Makanya tidak heran ketika orang itu mati bunuh diri, gantung bunuh diri, itu tidak terlepas karena banyak masalah-masalah yang mereka alami, yang mereka hadapi, sehingga alam bawah sadarnya itu tidak mampu menampung itu. Makanya butuh liburan. Butuh liburan penting. Perlu diuraikan ya. Seperti kalau masalah itu seperti tumpukan sampah itu ya. Betul. Di tumpukan sampah itu perlu diuraikan, dipilah, terus didaur ulang ya, diolah menjadi hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi semua orang ya. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini adalah sangat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini semuanya itu bermanfaat. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Tumbuh-tumbuhan bermanfaat bagi diri kita. Oksigen itu lahir dari apa? Dari alam sebenarnya. Nah, itu. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, burung-burung tidak ada, bisa saja kita akan kepanasan di sini. Dengan adanya tumbuhan yang begitu banyak, air juga akan begitu banyak. Itu yang akan menyebabkan kita lebih sehat dalam bersosial, bermasyarakat dan menjalani kehidupan. Pak Hamzan Wadi, itu ya obrolan kita hari ini di Lombok Ethnics ya. Lombok Ethnic gitu. Semoga ini bermanfaat bagi kawan semua, sobat ethnikers ya. Selalu ikuti ya channel kami ya, Lombok Ethnic. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this